Shalom bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita puji Tuhan kita muliakan Dia dengan menaikkan kidung pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1. Berkat rahmat-Nya
Diambil dari hukum Taurat yang ketiga beserta maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita melalui kidung nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1. Dengan segala kerendahan hati, kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. 「
Mari kembali kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 180 ayat yang pertama. Epistel bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 37, dimulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita membacanya secara responsoria. Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikannya darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midin lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu pada orang Israel dengan harga 20 sinar. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat Minggu 6 September 2020, Minggu 10 Tuludung Trinitatis. Topik dang jadi manjehon dengan julma, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKB Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir Senin 24 Agustus 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Ranto Nainggolan, Ibu Marta Boru Sirait dari Perum Anggrek Mas Blok C 11 Sektor Rintis. Jumat 28 Agustus 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga P. Manik, Ibu E. Borusi Burian dari sektor Padang Bulan 2. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Kita bawa dalam doa untuk kesehatannya. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 6 September 2020 telah menjadi jemaat gereja kita. Ragnar Nababan, Ibu Juniati Boru Singarimbun beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, pindah dari HKBP Jaka Sampurna Kranji, tinggal sekarang di Jalan Sumatera nomor 4, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Christopher Pendapotan Purba ST, putra Bapak Selamat Pardamaian Purba almarhum, Ibu Nurhaida Boru Silitonga almarhumah, alamat Taman Buana Indah Blok F nomor 30 Batam, Jemaat HKBP Lubuk Baja Resort Batam, dengan Hasna Jahra Boru Silitonga ST KKK, putri Bapak Suryadi almarhum, Dr. Andus BE Silitonga almarhum, Ibu Ida Nuraida T. Boru Stinjak, alamat Jalan Riau Gang Dame Sektor Lebaru, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 10 September 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan Rabu 9 September 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Maruliasi Siregar SH, putra Bapak D. Siregar, Ibu D. Boru Tampu Bulun, alamat Jalan Mandala Sektor Wonorejo,
Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan Dwi Artanti Simaringga SPD, Putri Bapak Damarius Maringga, Ibu Sarintan Boru Girsang, alamat Saribuduluk, Jemaat GKPS Saribuduluk, Resort Saribuduluk, pemberkatan Sabtu 12 September 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, konseling pernikahan pada hari Jumat 11 September 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Daniel Manurung, putra Bapak Penetua Mulia Robert Manurung, Ibu Sardini Boru Sirait, alamat Jalan Utama Ujung, Jemaat GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat, dengan Martina Tiurma Boru Lumbantobing, putri Bapak Norma Lumbantobing almarhum, Ibu Marike Boru Simanjuntak almarhumah, alamat Jalan Tua Sekata Bambu Kuning, Jemaat HKBP Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 17 September 2020 di GKPI Resort Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat. Jemaat meninggal Sabtu 29 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Marison Sianipar, umur 69 tahun, suami dari Ibu Sanur Boru Tambunan, dari Jalan Garuda 2, sektor Labu Baru. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Pelayanan Minggu hari ini 6 September 2020. Pendeta Belhem Rimen Sitompul, Pendeta Resort, melayani di HKBP Jalan Segar. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan September 2020 dari sektor Kompleks Gubernur. Serah terima telah dilaksanakan serah terima Parhalado Parartaon dan Bendahara Huria pada hari Selasa 1 September 2020 di konsistori. Suara diakonia, kita doakan jemaat yang sakit menahun, butar-butar Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang Erbor Simatupang Labu Baru, Ojahan Siahaan Pintuangin Sukaterus, Desiregar Onorejo, Nyonya Tampunan Erbor Marpaung Padang Bulan 3, Terani Boru Sidaputar Rintis. Dalam perawatan pemulihan, Nyonya Pesi Manjuntak Erbor Sitonga sektor pesisir Rumbai, Asiahan Esa Opu Rahel sektor Kompleks Gubernur, Saud Maruli Simanung Kalit, Jalan Kandis nomor 3 sektor Pengayoman. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita puji Tuhan kita dengan menaikkan kidung pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat yang pertama. Yesus, ku dengar suaramu Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan para pemuda yang beribadah pada jam 9 hari ini live streaming. Juga kami menyapa jemaat yang beribadah juga di rumah masing-masing. Kiranya kasih sukacita yang daripada Tuhan tetap melimpahi kita, sekalipun kita masih berada menghadapi pandemi COVID-19. Kita sudah memasuki bulan September ceria. Keceriaan atas kasih Tuhan yang masih memelihara hidup kita. Pada minggu hari ini, di mana kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis, khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita menyapa kita semuanya, yaitu dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacanya, mari kita mengikuti di dalam hati yang teduh. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menuntut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Horas mari kita. Khotbah kita, baik juga epistel, kedua-duanya kalau kita mengikuti merupakan khotbah yang menyayat hati, berita yang sangat miris sekali, yang membuat kita tercengang. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan seseorang, saudara sendiri, memperlakukan atau melakukan yang jahat kepada kita. Bukankah sangat indah jika orang yang dekat dengan kita, saudara sedarah, saudara sekandung, justru harus saling mengasihi, harus saling mencintai. Oleh karena itu, khotbah, evangelium dan epistel sangat berkaitan sesuai dengan topik minggu kita hari ini,
manusia tidak untuk diperjualbelikan dan jadi majehehon dongan jolma. Terlebih dunia sampai sekarang masih berjuang melawan human trafficking, perdagangan manusia yang sudah memiliki jaringan sampai internasional. Kalau kita lihat tadi berita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, melibatkan orang Ismail, bangsa Midian, jadi sudah bersifat internasional. Dan ini jugalah yang sedang dihadapi oleh dunia kita sekarang. Perdagangan manusia, memperjualbelikan organ-organ tubuh secara ilegal demi meraup keuntungan bagi orang tertentu, bagi kelompok tertentu, bagi perusahaan tertentu, bagi negara tertentu. Ini maka saya katakan ini sangat menyentuh kita, mengingatkan kita betapa nilai-nilai kemanusiaan itu sekarang ini sudah sangat direndahkan. Padahal kita adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Baru-baru ini sekitar bulan Juli tahun 2020 ada berita bahwa polisi berhasil menghentikan penjualan bayi yang dilakukan oleh oknum bidan dengan mencari makelar untuk memperjualbelikan bayi secara ilegal dan akan diadopsi oleh keluarga-keluarga tertentu dengan target atau harga per orang 20 juta. Coba kita bayangkan. Dan sudah itu sering kita dengarkan. Nah, topik minggu kita ini mengingatkan kita bahwa ini adalah kejahatan tingkat tinggi. Kalau dalam perjanjian lama sangat jelas dikatakan dalam Keluaran 21 ayat 16 bahwa tindakan memperjualbelikan orang itu pantas mendapatkan hukuman mati dan menjadi tingkat kejahatan yang sangat serius. Dalam perjanjian lama Keluaran 21 ayat 16. Jadi ini yang mau diingatkan bahwa itu adalah kejahatan yang serius yang harus kita perangi bersama. Jangan kita memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Jangan kita memanfaatkan jabatan kita untuk kepentingan kita sendiri. Meraup keuntungan dengan merendahkan orang lain, itu adalah tindakan kejahatan yang harus kita hentikan dan segera kita bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya, para pemuda, mari kita melihat dari teks kita di mana Yudas menjual Yesus. Kalau berbicara mengenai Yudas, saya 18 tahun lah pendeta, belum ada saya baptis anak yang bernama Yudas ya. Walaupun sebenarnya di negara lain sampai sekarang masih ada yang menamakan anaknya Yudas. Dan dari Alkitab, sebutan Yudas itu selalu disebutkan dari murid Tuhan Yesus selalu yang terakhir. Yudas Iskariot. Kalau berbicara Yudas, isunya adalah tentang uang pada umumnya ya. Karena Yudas ini justru dipercayai sebagai bendahara di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Bendahara itu berarti orang yang dipercayai mengelola, memanage keuangan perjalanan pelayanan murid. Berarti Yudas itu kalau stigmanya adalah uang. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian melihat pendeta Rakna langsung di jidat saya ini uang kan gitu. Walaroi betu jauh ni ruas tersurat uang. Oh berarti di tahun naro macal uang mau kan. Bahaya juga seperti itu. Kalau ada stigma-stigma seseorang, kita menstigma menandai seseorang itu dengan hal-hal yang negatif.
Jadi Yudas kita melihatnya uang. Namun kalau kita mempelajari secara dalam, ternyata Yudas itu kenapa dia mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan menjual Yesus dengan 30 perak. Dalam Yohanes 6 ayat 64, secara jelas di sana dikatakan bahwa sejak awal Yesus sudah mengetahui bahwa Yudas itu tidak percaya kepada Yesus. Itulah kepribadian Yudas. Bahwa sejak awal Yesus sudah mengetahui ada seseorang di antara muridnya yang tidak percaya kepada Yesus dan yang akan mengkhianatinya. Siapapun kita Bapak Ibu, Tuhan mengenal kita. Sekalipun mungkin kita mengatakan saya sudah berpuluh tahun Kristen, jemaat HKBP, tetapi Tuhan tahu motivasi kita sejak awal sampai sekarang. Apakah kita benar-benar orang yang percaya kepadanya atau tidak? Namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita saat ini. Sama seperti Yudas. Yesus mengetahui bahwa Yudas itu tidak mempercayai Yesus, tapi Yesus memberi kesempatan kepadanya, bahkan mempercayakan mengelola keuangan perjalanan pelayanan Yesus dan murid-murid. Jadi ini kita hari ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Yang kedua, ternyata Yudas itu di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 5, Yudas memberi hatinya kepada iblis. Yudas memberi hatinya kepada iblis sehingga dia datang kepada tua-tua, kepada imam-imam kepala, tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi untuk berunding, bersepakat. Apakah upahku jika aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Lalu para tua-tua dan imam-imam dengan gembira menyambut. Yesus dijual, dihargai dengan 30 perak. Yang pertama tadi Yudas itu tidak percaya kepada Yesus sama sekali. Dan yang kedua Yudas itu memberi hatinya kepada iblis. Kemanakah hati kita ini kita berikan? Dan ini sudah diketahui oleh Yesus sehingga Yudas berusaha untuk bersepakat mencari waktu bagaimana supaya Yesus ini ditangkap dan diserahkan kepada tua-tua, kepala-kepala. Itulah yang kita lihat dalam teks hari ini. Ketika hari mulai siang, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Setelah ada persepakatan dengan Yudas, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang pertama yang mau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, marilah kita dekat dengan Tuhan, tetapi dipercaya dan tetap setia. Jangan menjadi pengkhianat. Kalau kita diberi kepercayaan, tetaplah setia. Kalau kita diberi sekarang tanggung jawab, tetaplah tunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Apapun tugas, apapun profesi, apapun pelayanan kita. Karena untuk menjadi orang yang dipercaya itu sulit. Orang yang dekat dengan kita, yang selama ini kita percayai, mengkhianati kita, apakah itu tidak pahit? Istri yang selalu kita kasihi, yang bersama-sama dengan kita sudah berpuluh tahun berumah tangga, tetapi mengkhianati, betapa pahitnya. Suami yang selama ini dipercaya oleh istri dan anak-anak, tetapi melakukan hal yang tidak benar, mengkhianati keluarganya, mengkhianati istrinya. Apakah itu tidak hal yang pahit? Kita
Kita katakan kita dekat ke gereja, kita dekat dengan firman Tuhan, tetapi sikap kita masih seperti Yudas. Dekat bukan berarti kita bisa mengenali Yesus. Jadi pesan yang pertama saudaraku, mari dekatkan dirimu. Mari menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tetap setia dan jangan mau berkhianat. Apalagi menjual Yesus atas nama uang. Menjual iman kita atas nama uang. Menjual saudara-saudara kita atas nama uang. Sudah banyak terjadi. Bunuh-bunuhan antara kakak adik, abang, namar haha maranggi. Hanya karena harta warisan. Semuanya ini diingatkan bagi kita. Banyak renungan yang kita bisa ambil dari ayat kita ini. Yang kedua adalah jangan kita merancangkan niat jahat bagi sesama kita. Jauhkanlah rancangan niat jahat bagi sesama kita. Tapi seperti pemazmur, biarlah kiranya rancangan yang ada di dalam hati kita ini rancangan yang diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan pun merancangkan yang baik bagi kita. Rancangan damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudara Yusuf merancangkan yang tidak baik bagi Yusuf. Tetapi lihatlah Tuhan justru mengubah rancangan jahat itu. Dan menjadikan Yusuf menjadi seorang yang hebat. Seorang yang dipercayai di dalam jabatan di Mesir. Milikilah rancangan yang jahat, yang baik kepada sesamamu. Tetapi jauhkanlah niat-niat yang tidak baik kepada sesamamu. Karena betapa mirisnya kita melihat bahwa Yudas itu yang selama ini makan bersama, berdiskusi bersama dengan Yesus, tetapi justru menjadi pengkhianat dan dia bersepakat, bersekongkol dengan tokoh-tokoh Yahudi untuk membunuh Yesus. Stoplah rancangan yang tidak baik dari dirimu. Yang ketiga, biarlah penyesalan kita melahirkan pertobatan. Tidak selamanya penyesalan melahirkan pertobatan. Setelah diberikan uang kepada Yudas 30 perak, lalu para tua-tua bersepakat hendak membunuh Yesus. Mulailah Yudas menyesal. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dan kemudian dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengalami kejatuhan, jangan harapkan orang lain peduli denganmu. Ketika bersepakat bersekongkol, Yudas dan tua-tua Yahudi bisa berunding, bisa bersepakat. Tetapi ketika Yudas menyesal dan dia mau menyatakan kesalahannya kepada tokoh-tokoh Yahudi, justru tokoh-tokoh Yahudi mengatakan, itu urusanmu, urus dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kejatuhan atau kita mengalami kegagalan, jangan harapkan orang lain mau mengurus kegagalanmu itu. Pikullah, uruslah dirimu sendiri, nama noeng ojol mau. Maka kalau kita melakukan kesalahan, segeralah menyesal dan bertobat. Yudas awalnya sangat indah dia menyesal, namun ternyata penyesalannya tidak membawa dia kepada pertobatan. Justru dia melakukan bunuh diri, menggantung diri. Penyesalan hendaknya membawa kepada pertobatan. Ada orang yang menyesal namun tidak sampai kepada pertobatan. Molo taulahu nakana sosuman naso dengga dia rupan itu hatta. Radidu tu hatta imat calu hita.
Tapi akhirnya haruslah kepada pertobatan. Penyesalan itu haruslah kita bawa kepada Tuhan sehingga kita mengalami pertobatan. Kalau kita mengalami kegagalan dan kejatuhan, kita datang kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Kalau kita mengalami hal yang pahit, Dialah sumber pertolongan kita. Jangan terlalu berharap kepada orang lain di dalam penderitaanmu, di dalam persoalanmu, tetapi berharaplah kepada Tuhan yang mau menolongmu, asal mau menyesal dan mau melakukan pertobatan. Itulah Yudas. Dia menggantung diri dan akhirnya bunuh diri. Pesan dari teks kita ini juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah bagaimana kita memuliakan kehidupan kita ini. Karena kita berharga oleh darah Yesus. Bagaimana kita memuliakan hidup kita sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Karena kita sangat berharga, ditebus oleh darah Yesus. Inilah yang ditekankan oleh topik kita. Kalau ada orang sampai memperjualbelikan, ada transaksi, memperjualbelikan seseorang untuk meraup keuntungan, untuk menghisap seseorang, itu adalah bagian dari di mana kita tidak memuliakan hidup kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Perlu kita menghargai diri kita ini. Apapun bentuknya, bagaimanapun kita perlu menghargai diri kita, karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi jauhkanlah sikap-sikap yang memperjualbelikan atau meraup keuntungan. Kalau kita memiliki anggota, kita pimpinan, lalu kita memperkerjakan seseorang dan menghisap tenaganya, lalu kita tidak memperhitungkan apa yang upah yang perlu baginya, bukankah itu juga kejahatan dari human trafficking? Di hari ini mari kita menghargai sesama kita, sesama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Apalagi di gereja itu kita itu semua sama itu. Mungkin ada kita jabatannya di sini, ada profesinya di sini, tapi kita semua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus memuliakan hidup kita dengan menghargai kehidupan kita, menghargai kehidupan sesama kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan kemudian ayat kita ini juga mau mengajak kita membangun cinta kasih di antara keluarga, di antara sesama saudara, namar hahamarangi, namar dongas saripe, namar keluarga, namar todong sisolhot, namar tetangga, namar masyarakat. Di tengah-tengah dunia ini, teks ini mau membangun cinta kasih kita. Jadi kalau orang tua, pengajaran orang tua dulu memang sangat disiplin, mengajarkan anak-anaknya tegas. Tetapi nilai-nilai cinta kasih di antara namar hahamarang itu tetap ditanamkan. Ingat anggi ibotomi. Makanya kalau dulu kalau merantau ada anaknya yang berhasil, anaknya ini yang berhasil ini akan mengajak adik-adiknya datang ke kampung. Bahkan bukan hanya adik-adiknya, tetangganya yang mau dibantu sehingga bersama-sama bisa berhasil di perantauan. Nilai-nilai cinta kasih selalu ditanamkan orang tua dulu kepada anak-anaknya. Asa unang gabi masih sehatan, masih bunuhan, alai buhado masih hahehean. Inilah yang berkurang sekarang. Dulu anak, kalau ya anak koni keluarga biasanya puluhan. Seperti opung saya lah yang melahirkan bapak saya. Anaknya 14 orang, kita juga 10 patalak. Nang dong sonari dua sada ina malai banga sunguni marukilak kana toras nuaing lah paturi turehoni anak kona. Berpendidikan do orang tua. Lalu dulu orang tua jarang yang pendidikannya tinggi. Tetapi untuk mengajari memudai anak konai
dengan disiplin dan menanamkan cinta kasih kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu bisa tetap rukun, damai sejahtera, dan saling membangun. Tidak ada persaingan ketika yang satu berhasil, justru menolong dan menopang. Angku saudara-saudara di si Yusuf, karena iri, karena benci, padahal saudara mereka. Kolan alani pernipion di si Joseph. Lalu mereka berencana membunuh dan akhirnya menjual Yusuf. Kita bangunlah cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai orang tua membuat atau mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu ada persaingan yang tidak sehat. Tetapi munculkanlah cinta kasih seperti orang-orang tua kita yang dulu itu. Tegas, tetapi nilai-nilai cinta kasih nama raha maranggi ikut dipatubu terus. Asa masih hehean, asa masih topangan, asa masih urupan, manang dari dia nama raha maranggi. Kakak, adik, abang tetap saling mengasihi dan saling menopang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, tetaplah kita saling menghargai. Jangan sampai kita meraup keuntungan dengan memanfaatkan orang lain. Karena lihatlah, uang yang seperti itu hasil dari di mana kau memanfaatkan orang lain demi kepentinganmu. Hasil uang apapun itu, sebanyak apapun, jika itu hasil transaksi karena meraup keuntungan dengan merugikan orang lain, menghisap nyawa orang lain, maka itu tidak akan bermanfaat. Itu tidak akan memberikan damai sejahtera bagimu. Bahkan lihatlah, Yudas pun tidak menikmati lagi uang 30 perak itu. Dia kembalikan, dan bait Allah pun tidak menerima itu. Sehingga itu dijadikan menjadi sebagai tempat pekuburan orang-orang asing. Hasil transaksi yang kita buat, hasil dari korupsi, hasil dari yang tidak benar, maka itu akan membawa kematian bagi kita, kebinasaan bagi kita. Maka jalankanlah tugas kita dengan sebenar-benarnya. Itu akan memberikan hasil yang baik dan damai sejahtera bagi kita, sekecil apapun. Tapi jangan harapkan sekalipun kita memiliki keuntungan yang luar biasa, tapi itu karena penindas orang lain, tapi itu karena hal yang merugikan orang lain, itu tidak akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Jalankanlah hidup kita dengan sebenarnya dan hormati, hargailah orang lain. Janganlah kita merendahkan orang lain apapun posisinya, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita menyesali kekurangan, kelemahan, dan segera bertobat. Karena Tuhan terbuka dengan kita. Jauhkan dari hal-hal yang mau membunuh diri, berputus asa, mengakhiri hidup. Tetapi lanjutkan hidup dengan sebenarnya. Karena Tuhan menolong kita. Amin. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami hari ini betapa berharganya kami Engkau tebus sebagai umat-Mu, anak-Mu. Maka kami juga harus saling mengasihi. Kami akan membangun kembali cinta kasih, nilai-nilai parhamaranggion, nilai-nilai persaudaraan di tengah-tengah keluarga kami. Suami, istri, orang tua dengan anak. Biarlah hati kami dipenuhi dengan rancangan-rancangan yang baik bagi sesama kami. Karena kami percaya bahwa jika ada orang yang merancangkan yang tidak baik bagi kami, Tuhan akan menolong kami, memberi keadilan kepada kami. Sehingga rancangan yang jahat itu bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak tindakan kekerasan, perdagangan manusia sekarang di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang memberitakan bahwa kami harus saling mengasihi dan saling menghormati.
Biarlah hal-hal seperti itu bisa ditangani oleh pemerintah kami dan juga kami. Engkau utus menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini dengan segala kerinduan harapan mereka. Tuhan yang memampukan, menguatkan, sehingga kami semakin bersemangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Walaupun kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jauhkanlah dari kami iri hati, dendam, dan kebencian. Tetapi biarlah kami bersama-sama saling membangun, saling menopang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, agar mereka tetap berharap akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berduka, yang dalam keadaan kesusahan, baik ekonomi, masalah rumah tangga, masalah mendidik anak, tolong Tuhan kuatkan kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sehari-hari. Ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami tidak hanya menyesal, namun kami harus sampai kepada pertobatan yang melahirkan buah-buah kebaikan, hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita 1A, 1B dan persembahan yang kedua. Dan kita tetap menjaga jarak sambil kita bernyanyi. Jalan hidup tak selalu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya.